apakah? Bukan Tuhan, yang lain tapi kelihatan aku. ya. Gue juga punya pendapat. Sok-sok Gue punya banget. pendapat. Gue juga punya pendapat. Di Komang saya ada 5 Apa orang itu? loh, kok yang lain nggak kelihatan ya? Wah, ini gimana nih Bang Luga? Kok yang nggak kelihatan Bang Luga sama teman-teman lain tuh? Gimana itu? Ya. Di Komal. Jangan-jangan udah mau intinya, terangkat. teman-teman. Jadi gini teman-teman ya. Inilah yang disebut dengan guru-guru palsu akhir zaman. Ini dia. Ini manusia bebal ini. Ini nggak bisa Nabi dinasihatkan. palsu akhir zaman. Nah, guru-guru palsu ya. Ini contohnya Nabi palsu berarti gak ikut. Bang Luga, guru-guru sebentar dulu. Bang Luga. Guru-guru palsu ya ini dia. Pengajar-pengajar sesat. Ya kalau kan? nanti saya Yang kaya, baru nubuatannya Bang Luga bertabrakan dengan kebenaran yang saya kaya, nanti bagaimana? Ya itu dari takau lah. Lo kaya mau jadi lo nggak mungkin lo orang kaya lah. Orang lo aja Berarti, manusia sesat. aduh, saya Kayaknya sinyal nih, sinyal, masalah sinyal. saya maksudnya, Bro Dolphin, Bang Luga Bro kan Dolphin, nabi. sesuatu gini Bro Dolphin, sebentar Bro Dolphin, sesuatu yang fatal sewaktu kita menanyakan sesuatu kepada orang gila atau orang yang hidup dalam delusinya, kan nggak mungkin komunikasinya itu pasti akan sinkron karena Ya. dia di dalam dimensi Karena delusinya orang bebal yang sama seperti masih mutiara ke Jadi- babi. Karena bagi jadi babi mutiara itu ibaratnya- bukan nggak berharga. Orang berhikmat itu nggak Jadi berharga. ibaratnya- Manusia memang manusia bebal. Makanya bebas lo ngomong. jadi kalau aja. ibaratnya gini loh Bro Dolphin, kalau Inilah Anda contoh datang ke manusia rumah, bebal. Makanya kan gue udah bilang tadi. tanyalah sesuatu, Janganlah pada beli mutiara ke orang babi. yang tepat. Ini dia nih Ngerti, mutiara ke Bro babi. Dolphin? Nih. Hikmat itu tidak berharga Jadi bagi sama aja. manusia-manusia yang seperti babi. Makanya jangan Tuhan Yesus bilang, janganlah kau memberikan mutiara ke babi. Nah inilah gue bilang, manusia-manusia bebal yang tidak pernah mau menerima kuasa Roh Kudus. Makanya nggak ada bahasa roh, nggak ada penglihatan, nggak ada nabi di gereja ini. Nah ini gereja terkutuk gitu. Tuh, Nah orang-orang kayak gini dengar nggak bisa kan, diinjilin. Dolphin? Dia ngomong imajinasinya apa sih? Orang-orang seperti ini tidak Yang bisa lagi lagi diinjilin. diomongin apa? Dia ngomong Makanya apa? mereka- yang makanya Anda mereka- tanya apa, yang dibahasnya apa? Kan imajinasi Sebentar dulu. delusinya sampai Ya di kan mana? gue udah bilang tadi, jangan kasih mutiara Ya. ke babi. Makanya gua itu memberikan hikmat-hikmat penglihatan itu sama ngasih ke babi. Makanya gua bilang, lo itu nggak bisa bertobat lagi bro. Nggak bisa, benar. Lo tuh Hikmat cocoknya penglihatan lulus orang lalu delusi. itu kan nggak dihargain. Namanya juga Orang yang, setan Beelzebul. orang yang delusi. Inilah yang pekerjaan mengaji Lucifer. delusional. Nah, inilah Orang pekerjaan yang suka Lucifer. bermimpi bukan Tuh hanya kan? dalam tidurnya, tetapi Tuh kan? dalam keadaan sadarnya juga orang Kenapa itu dia? bermimpi. Itu yang namanya delusional. Kenapa Lucifer selalu menolak? Karena memang dia akan dibinasakan bentar lagi. Tinggal tunggu saatnya. Nanti kalau udah dibakar, dibelerang baru tahu. Nah sekarang dia belum tahu. Karena dia udah tahu dia bakal mau ke neraka. Oh, istilahnya bibelon. Bibelon itu apa? Tuh kan? Bibelon. Emang Itu ada yang typing, ada yang typing. Ada yang typing, Bang Luga, di bawah itu teacher bilang bahasa daerahnya ini bibelon. Itu maksudnya Makanya apa, Bang gue Luga? bilang, Tuhan Yesus itu lebih sayang kepada orang Muslim daripada grupnya lu. Grup lu tuh udah grup sampah di mata Tuhan. Apabila garam sudah menjadi tawar, buat apa lagi dia selain dibuang dan diinjak-injak orang. Jadi gue ini naik cuma sebenarnya cuma iseng doang, bukan mau nginjilin lu. Lu ini udah memang pasti ke neraka, mau diapain lagi? Oh, halo. Kita ngasih lu di sini. Manusia bebal. Kita mau masih dengar. Waktu lu masih dikasih di sini, itu masih ada kasih kerinduan Lo kami tuh untuk lu tukang sembuh. tipu, lo tuh tukang tipu. Lo tuh Kita tuh penyesat maunya Bang tipu. Luga tuh sembuh gitu loh. Sembuh, itu kerinduan kami. Manusia bebal ini Itu kan karena kasih kami. sosok punya kerinduan lagi, aduh. Supaya kamu itu bisa sembuh dari delusi kamu yang sudah digiring oleh si ular tua. Memang lu Iya, karena karena udah disesatkan oleh si ular tua dalam delusi-delusimu. Orang Islam Ingin aja kami, bilang, kami ingin masih Bang, punya kerinduan untuk kamu sembuh, gitu loh. orang Islam aja bilang ya, perasaan di dalam diri Bang Luga nggak ada sesuatu hal yang seperti yang diucapkan teman-teman Bang Luga. Kenapa sih Bang? Iya, Islam orang itu benci banget orang Bang rumah Luga. sakit jiwa mana pasti nggak ditanya 10 juga bilang gua nggak gila. Iya, Gimana sih? masalahnya orang gila, Islam masa sendiri aku bilang, gila? kami menghargai Bang Luga, sudah debat dengan Ustadz kami, Ustadz Nababan, senior-senior kami. Tapi kenapa orang manusia segelintir ini, minoritas di antara minoritas ini kok Lu jatuh tanya bukan deh main Bang? orang-orang. Coba lu tanya Makanya di mereka- sini. 5 orang dengar, 5 Makanya gue orang di bilang sini. mereka Coba itulah ditanya, orang-orang lu yang sakit paling, nggak? yang paling itu yang lo tanya itu adalah itu babu-babunya lo, bukan mayoritas Islam. Sakit. Kalau lo tanya mayoritas Islam juga udah jijik ngeliat lo. Makanya Kalau gue orang yang bilang, dengerin yang kayak gini, Sebentar ya, semua orang sebentar tahu ya. lagi sakit, bro. sebentar, jangan lo klaim semua. Ini cuma grup-grup lo yang segelintir ini, babunya Yakub Sulistyo, nya grup lo. Makanya dong, gue bukan ingin siapa Allah. bangunkan lu dari Makanya kan delusi gua udah bilang. lu, dari delusi lu Makanya itu gua orang bilang, punya delusi.
Makanya kan gue bilang sama orang Islam, ini manusia bebal, ini udah nggak bisa diapa-apain, cuma tunggu dilemparin ke neraka. Oh gitu ya bang? Ya emang iya. Makanya orang Islam juga percaya emang ngomongin. Oh iya, tapi kok jahat banget Makanya ya bang ya? gua mau Ya kan gue udah bawa bilang lu mereka itu anak ke dalam setan, gue realitas. bilang. Dan Tuh, lihat. Mereka gua mau bawa lu anak dalam iblis. realitas. Tuh, namanya Jangan cuma Lucifer. katanya. Sekarang lu Lucifer, tanya Lucifer. aja. Yang ada di bawah, yang ada di sini, lu itu Susah udah sakit dibilang. atau enggak? Gitu loh, coba. Kalau ini kalau lu tuh bukan sakit, lu memang udah nggak bisa diobatin, Dodong. Lu tinggal tunggu mati doang. Lucifer aja jijik ngeliat lu, apalagi Tuhan. Mana sih lu? Setan aja juga udah merasa minder ngeliat kejahatan lo. Makanya gue udah bilang. Karena alam bawah sadar lu itu udah manusia parah bebal. banget. Aduh, itu kan gue udah bilang. Ini Sehingga dia sedang lu mau mengekspresikan tarik lu kebebalannya keluar. tuh. Lihat ya. Untuk kebebalannya kembali sedang kepada diekspresikan. realitas. Tuh kan. Omongannya sih kelihatan Kami manis, mau tapi sembuh loh. isinya nih Tanya loh, Om batu Jack. semua loh. Tuh, racun loh. Lu tanya Bukan. Om Jack semuanya. Mau nggak? Kerinduan nggak untuk kamu sembuh? Mau. Mana ada iblis bisa menyembuhkan, tolol. Mana ada iblis tuh gak bisa menyembuhkan. Orang wajah ngebohong mulu kerjaan lo. Karena dalam delusi lu Tuh, cuma bukan. melihat orang Emang semuanya hujat jahat karena tidak aja. sesuai dengan Lu- kamu. Bukan Lu aja sesuai jadi wanes realitasmu. Udin, lu aja jadi wanes gara-gara si Samuel kok, ocok. Si Samuel aja Makanya masih lu percaya sama dia gua Nabi. lu makanya dia Samuel terus gitu loh. Samuel aja yang bos lu, yang lu babunya masih percaya gua Nabi. Nah lu yang masih babu, lu kan masih babunya si Samuel kan, ucok. Memang duit lu Makanya banyak, lu tapi delusi secara terus otak dari lu tadi. manusia babu lu. Paling mobil lu aja yang lu andalin karena lu nggak punya otak. Karena nggak punya kepintaran, mobilnya lah yang diandelin, dodong. Bagi orang pintar tuh mobil tuh nggak ada artinya, ucok. Yang penting tuh hikmat, bebal, Makanya susah lu lu diajarin. delusi terus lu. Delusi mulu, Lu dodong. delusi terus. Delusi pala lu, lama-lama kena balok nih anak satu nih. Gua mau bawa Mak. sadar. Bang Luga, Nabi kan harus jadi contoh. Masa Iya, Nabi makanya ngomongnya gitu? Makanya udah gue contohin, lu berhenti ngomongnya manusia bebal. Susah kali kau Ngomong diajarin. itu kan dari buahnya kamu dikenal. Nanti Iya, dibilang memang Nabi masalahnya ini manusianya ini bebal, nggak bisa diomongin, keras kepala Iya, tapi- manusianya. Iya, tapi nggak usah pakai Iya. bahasa gituan, nggak usah pakai Iya, bahasa Mak. gituan. Yang harusnya kasih edukasi ngomong Bukan dong. delusi mulu. Yang harusnya omongan yang seperti itu dari Iya, gua Mak. kepada lu. Gua ingin nyembuhin lu dari delusi lu. anjing kurang ajar. Memang susah, memang Bukan udah. lu yang terbalik gitu loh. Manusia Bang Luka. setan ya. Gak Bang tahu Luka. lagi nih, Mak. Manusia setan. Bang Luka kan bagaimana. Nabi. Apa lagi lo? Enggak, kan Nabi, jadi saya harus ya memberikan rasa hormat pada Nabi. Makanya saya bertanya terus tentang Iya, kehidupan terus? saya bagaimana, bisakah saya kaya? Saya lagi susah nih. Nggak bisa loh. Emang Tapi kalau lu Nabi Luga ini Tuhannya siapa? Yesus, Tuhan Yesus saya udah pernah didatangi langsung sama Tuhan Yesus 2 kali, 3 kali. 2 kali didatangin. Datang langsung. Dibilangin apa? Dia mengatakan kalau gue itu nabinya yang akan dipakai untuk bangsa-bangsa. Ya kalau pakai bangsa-bangsa kan berarti yang baik-baik buat saya juga tuh. Iya, makanya kau baik-baik, jangan kau nggak bisa diatur Nah, saya kan manusia bebal baik. di atas. Ya udah. Saya salah dari apa? Kan saya cuma bertanya Bang Luga. Kamu sebagai percaya Nabi. nggak? Oh iya, kamu percaya nggak kalau saya nabi? Ya sebagai orang yang hidup di dalam dunia Bang Luga ya percaya aja lah gitu. Ya lo percaya dulu, baru nanti berkat itu Saya percaya tapi belum imani karena kalau Nabi, mungkin Nabi kan berdoa pada Tuhan, harusnya saya juga harus terjadi kan gitu. Ya, kalau kamu menyambut barang siapa menyambut seorang nabi, dia akan menerima upah nabi, ya. Ada juga ayatnya, jangan mengusik orang yang kuurapi, jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku, ya. Teman saya Rali, sebentar, teman doa saya Rali, itu ketika dia di gereja pernah dia dihina sebagai nabi palsu, itu yang hina itu ditabrak kereta, itu sampai mulutnya masuk besi. Oh gila, gue bilang kok serem amat Ral, gue bilang iya gue juga nggak merasa itu gara-gara gue sih, tapi setelah dia ngatain gue nabi palsu di menara doa, nggak lama sejak itu dia langsung ditabrak kereta, mulutnya masuk besi. Dan itu juga terjadi dengan seorang lalu ngomongnya begitu terus. itu orang pernah lalu. terjadi kepada namanya seorang Ray, namanya Sebentar, bro. Ray, namanya Roy, semuanya R terus gitu loh. Orang halus Iya, tuh kayak iya, gitu, nggak bisa milih Iya, nama iya. lain. Iya, diamlah dulu loh. Jadi ada satu lagi namanya Bapak Itulah P, sakit ya. lu di situ. Sebentar Sebagai dulu, seorang Udin. psikiater, gua udah tahu sakit lu itu parah, bro. Iya, gue ngomong dulu, Cok. Dari Ngomong omongan lu ganti-ganti. aja, dari imajinasi omongan lu, gua udah tahu sakit lu berapa parah gitu. Iya, aduh.
Karena gue seorang yang di dalam bidang ini. Udah ya, biar gue ngomong dulu. Ya udah, diamlah dulu. Biar Bukan, gua ngomong dulu. ini Terus ada satu orang lagi. sakit yang ngomong, lalu omongan orang sakit masa harus didengar? Iya, diam dulu lu. Ini kan si Dolphin lagi nanya. Aduh, si manusia Iya, lontong gue ini. cuma hanya mau tahu. Nggak salah Lu sama lu sakit, lontong. semakin lu ngomong, gue makin tahu betapa dalamnya sakit lu Ya itu. parahnya. udah, terserah lu. Itu kan lakum dinukum. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, Dodong. Ya udah lu berobat dulu, gue pengen lu berobat. Nggak Nah, apa-apa, gua kasih jadi obat waktu gratis. itu ada pengusaha jalan tol kaya raya. Itu gua ngomong gini sama dia, Pak, kami mau bikin KKR di jalan-jalan. Tiba-tiba pengusaha ini dia ngomong gini sama gua, woi, lu tahu nggak apa yang lo ngomongin? Lu tuh bukan Gilbert, tahu nggak? Digituin gua sama dia. Waktu itu gua masih umur 23 tahun deh kalau nggak salah. Lu tuh bukan Gilbert, lu jangan bikin kebangunan rohani. Itu kelasnya Gilbert, nggak lama dia meninggal. Jadi pengusaha itu nggak lama dia meninggal, tewas dia. Terus ada lagi salah satu teman gue juga, dia ngata-ngatain gue nabi palsu lah, ngejek-ngejek gue. Tiba-tiba dia bininya dibuntingin orang sampai lahir anak, kayak gitu. Jadi banyak banget orang yang mengejek gue dari 15 tahun yang lalu. Sakit kan orang yang kayak gini kan. Mulut yang sakit ini dia pakai ilusi. Dia secara ilusi, delusi dia ngancam lagi gitu loh. Padahal Terus dia lagi takut sakit. gitu. Orang gila Terus dia takut. ngancam. Orang takut gila. Bang Luga belum jawab Lu saya. dalam banget loh. Iya, terus ada lagi ya. Terus ya yang tadi gua Ada bilang lagi. kan. Ada lagi, Banyak, ada lagi banyak ngancam banget, lagi. ya. Ada seorang pendeta. Tapi lu Bang nggak Luga, sembuh-sembuh kan? jawab Nggak ada yang dulu dong, menyembuhin saya lu. punya. Kamu nggak akan kaya, bro. Kamu nggak akan kaya. Kalau gue Tuhan udah ngomong 5 kali masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia. Gue itu udah 5 kali Tuhan ngomong. Dan Ya gue paling lihat. tidak kalau saya nggak kaya bantuin modal dong gitu biar saya usaha. Iya, makanya lu jangan ngelawan gua. Lu mau ngarepin duitnya Cak Lontong apa duitnya gua? Duit gua jauh lebih banyak dari duit dia. Udin. Iya, makanya kan dari tadi saya kan udah melawan Bang Luga. Nah, makanya kalau diam, kalau Tuhan kan sudah ngomong 5 kali sama gua masuk daftar salah satu orang terkaya di dunia. Tahir aja, lu tau nggak Tahir yang punya Mayapada itu mau Iya. ketemu gua. Saya mau ketemu Luga. Saya mau bantu dia tapi mau lewat Ray. Nah, si Ray ini yang penghubung gua sama dia, Bang tunggu ya, Pak Tahir lagi di Swiss. Itu aja konglomerat aja ngefans sama gua. Lu siapa? Lontong. Kurang ajar baru punya Ferrari satu aja lu belakang. Aduh, jangan dulu dengan Bang Lontong. Kita Iya, berdua dulu. makanya jangan sok kaya. Teman gua aja, si Erik aja, dia punya Rolls Royce, dia punya duit 50 triliun biasa aja sama gua. Telepon-teleponan sama gua latihan-latihan tinju gua di Semarang, grupnya siapa si Michael Hartono biasa aja. Bang Ini Luga. si bodat satu ini. Nggak usah dulu dengan Bang Cak Lontong sama gua aja. Bikin Iya, bantu gua usaha kau- dong gimana? Iya, kamu diam dulu, Dodong. Orang lagi ngomong. Kalau mau dibantu diam dulu. Oke, siap. Iya, jadi kalau kecuali lo ponakannya Elon Musk yang punya duit misalnya di atas 200 T, nah, bolehlah kita berdebat. Ini baru punya satu Ferrari doang si Lontong ini, kurang ajar tau. Kelas gue tuh di atas 100 T duitnya, kalau belum 100 T jangan ngomong. Aduh, Kalau makasih baru- nih Bang Nadi. Kalau Bang baru Nadi, 100 nanti- M jangan. Si Udin. Gini, gua sarankan lu itu sementara pakai sanak dulu, makan sanak. Sanak itu obat penenang yang bisa mengurangi delusi lu. Itu yang Nah, gua gua aja sarankan. Tapi harus lu cari dokter. Gua aja udah masuk TV One, Dodong. Lu cari dokter klinik, lu sampaikan keluhan lu ini, nanti gua sarankan obat yang paling tepat untuk sementara ini sanak. Gimana lo? Orang gue Tapi sanak 1 mili. Percuma, keterkenalan gue itu nggak bisa lo lawan Cak Lontong, Dodong dengan mobil-mobil lo deretin juga nggak bisa Bang Luga. lawan Bang Luga. keterkenalan gua. Ya kenapa? Kalau mau ketemu Tuhan Yesus gimana, Bang Luga? Ya kamu harus dibaptis dulu, dibaptis air, baptis lap. Udah, aku udah baptis air. dibaptis. Terus kamu percaya, kamu menerima bahasa roh nggak? Atau menolak? Bahasa roh kalau saya pelajari nggak ada tuh. Berarti kamu menolak kan? Bukan menolak, saya belum tahu. Nah itu yang membuat kamu menjadi gembel. Makanya kamu harus terima dulu bahasa roh biar maju. Gimana itu bahasa roh? Rada basyaka, rada basyir, rada itu bahasa roh. Artinya? Itu nggak perlu diartikan, berjeng. Tidak semua bahasa roh itu diartikan, kecuali dalam pertemuan jemaat itu perlu diartikan. Tapi kalau sendiri itu nggak perlu, Udin. Alah, Terus bodoh gimana? amat sih.
Saya bahasa roh itu komunikasi atau Ditafsir. gimana? Itu ditafsirkan, bukan diterjemahkan. Bahasa roh itu tidak bisa diterjemahkan, tapi ditafsirkan. When you speaking tentang, kamu tuh akan berikan pengertian-pengertian pewahyuan di dalam pikiran kamu mengenai apa yang harus dikerjakan. Ini kan yang dengar banyak bang, makanya harus ditafsirkan. Kita kan di Komal. Tadi kan gua kan cuma mencontohkan, bukan sedang gua berbahasa roh, mencontohkan saja bahasa. Oh, itu tidak cuma seperti itu. contoh. Bukan gua sedang Contoh, berbahasa toh. roh. Oh, Saya cuma jadi belajar. Jadi belajar bahasa roh gimana? Kamu ikut dulu penyembahan, nanti lama-lama kalau kamu udah dekat dengan Tuhan, nanti Tuhan sendiri yang kasih, bukan dipelajari. Tuhan Nah, sendiri. penyembahannya di mana? Ya kamu gabunglah di gereja saya, gereja King of King, biar Di diajarin mana itu? kamu. Di mana itu? Bekasi. Saya udah buka Wah, di gereja Papua sekarang di gimana Bekasi. mau? Aku di Papua gimana mau ke Bekasi? Ya setidaknya kamu bayar harga lah. Kamu datang kayak ke sini biar nanti saya ajarin, saya doain, saya tumpangin tangan, biar kamu ngerti bahasa roh. Ikut penyembahan, ya kan? Ikut penyembahan. Langsung saya tasakoku ya. Ya, kalau Masalahnya mau suruh saya bayar harga bagaimana? Saya nggak punya duit bang mau ke sana. ya udah kamu dengar-dengar aja dulu di sini. Nanti kan bisa manusia-manusia seperti ini jangan ngikutin mereka. Udah tahu berdebat sama saya. Jadi orang-orang seperti ini nih, menurut saya ini mereka nih guru palsu. Nanti saya kan udah sering ngomong di YouTube supaya orang-orang Islam juga menolak mereka. Dan orang Islam juga udah mau, bang, kalian 280 juta kalau ada grup-grup yang kayak gini, buang. Saya bilang, iya bang, kami akan buang mereka. Orang Islam kan mau. Kalau di King of the King itu sistemnya Pak, gembalanya siapa? Bang Luga? Saya gembala, saya pausnya saya, porusnya saya, ketua sinodenya saya. Kita lagi menjaring jemaat sebanyak-banyaknya. Ketua sinodenya dia, pendetanya dia, pekerjanya dia, yang kolekte dia, bendaharanya dia. Tim saya banyak, tim saya banyak. Yang bicara dia, jemaatnya dia, gitu loh bro. Orang tim saya banyak, lu lihat dong. Ada Bang Re, ada Ren, ada Brahma Kumbara, ada siapa lagi tuh, ada Yosef, banyak jemaatnya. Brahma Kumbara termasuk jemaatmu ya? Dia udah gabung. Oh, baru tahu. Brahma Kumbara juga jemaatnya Bang Luga tuh. Iya gabung dia. Oh, ya. Ya, itu dong. Itu beda Oke, sinode oke, atau oke. Si Gabriel, Bang Gabriel juga gabung sama saya. Oh, Bang Gabriel juga. Iya. Waduh, ini berita hot ini, berita hot. Mantap. Gabung Baru dong. tahu ya. Saya suruh si Re aja ngegulung lu, dia kegulung sendiri. Kok bisa? Keluar semua, ya kan? Bang Luga, kok bisa si Gabriel gabung kan? Kan dia di Manado. Apa bedanya saya di Papua? Kan kami- Jauh kan? Saya kan ada Bu Friska, dia kan juga buka gereja King of King di Makassar ya. Jadi nanti kan bisa bersinergi kan. Dia juga kalau nggak salah dekat-dekat Toraja atau Makassar gitu. Jadi memang kami buka cabang seluruh Indonesia. Di Sumatera saya ada tanah pribadi saya 3,5 hektar. Halu Dan halu orang ini halu kan? Yang tadi dia katakan yang sudah bergabung itu Kumbara siapa? Tapi ternyata lokasinya beda. Dia bilang akan bergabung. itu Karena yang di orang halu yang Makassar, ngomong. itu yang di Makassar. Kalau si Nampak Kumbara nggak sakit? sebentar. Jadi sakitnya Sebentar. ini kelihatan dong. Si Kumbara Ini orang yang delusinya parah banget Sebentar. gitu. Sebentar. Karena dalam ilusinya, Ntar Bang Luga kalau dia nggak bisa ketemu membedakan lagi. Bang Brahma Kumbara ntar saya tanyain ya, saya konfirmasi ya. tanyain aja. Dia dan gereja yang King of King yang di Banten itu udah dapat sumbangan tanah sama rumah. Jadi tinggal kami suruh bangun aja gerejanya. Katanya di Bekasi apa di Banten sih? Bekasi apa Kita tuh buka Banten? cabang. Saya punya tanah di Sumatera itu. Kalau orang yang lagi Sebentar. ilusi, gini loh, Om Jack. Kalau orang yang lagi ilusi ngomong, pakai delusi, dia udah nggak bisa tahu beda tempat, beda waktu, beda suasana. Dia Oke, nggak tahu oke. lagi, Om Jack. Saya ulang ya. Ini sakitnya parah banget, Om Jack. Udah sakit Saya sekali, ulang. Om Jack. Saya ini kan Ulang. buka sinode. Kalau sinode itu kan tentu kan minimal kan misalnya 10.000 jemaat, ya kan. Nah, kalau di Bekasi kan sudah bisa ada hampir mungkin tiap hari nambah mungkin ada sekitar 30 orang, ya kan. Nah, karena ini kan baru saya buka. Ini bahkan baru saya buka dalam kira-kira 2 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir ini. Jadi memang masih banyak saya rekrut dari orang-orang TikTok. Nah, Kumbara salah satunya dia mau buka cabang di Banten.
Nah waktu itu kami masih berdiskusi untuk sewa kontrak rumah. Tetapi puji Tuhan ada yang nyumbang ruko sama tanah. Nah kalau gue bilang udah nyumbang ruko sama tanah, nanti kita kumpulkan orang-orang yang di sekitar situ, mulai dulu ibadah persekutuan doa. Nanti itu beberapa waktu kemudian nanti kita kan memang meresmikan jadi gereja. Nah saya juga dulu sudah merintis di Sumatera sekitar tahun 2002. Itu di tanah saya seluas 3,5 hektar. Nah tapi karena dulu saya belum niat membuat gereja, tapi orang-orang yang saya rintis itu sudah ada. Dulu sudah sempat kita 5 kali hampir. Tapi karena saya balik lagi ke Jakarta, saya belum niat bikin gereja. Nah sekarang saya mau kembali lagi ke Sumatera untuk membuat bangunan-bangunan gereja. Terus saya juga disumbang oleh Pak Telembanua 5 hektar lagi di Belawan. Itu tanah kosong. Nah itu juga rencana mau saya bangunkan gereja. Sistemnya adalah kumpul dulu 5 orang, 10 orang, lama-lama kan nambah. Bang Luga. Saya tadi kan Bang Luga bisa bernubuat. Bang Luga bisa bernubuat orang matot kan gitu. Masa Bang Luga nggak bisa bernubuat gereja berdiri? Oh, makanya ini orang sakit delusinya itu memang parah banget. Ya, Karena dia udahlah, udah ya hidup udahlah. dalam dunia dia gitu loh, dunia imajinernya dia, sehingga yang dia omongin semua itu di dalam dunia imajiner yang dia sendiri itu tidak berada dalam dunia realitas. Jadi yang dengar, kalau yang dengar kan pasti ini, tapi bagi dia itu seperti itu yang dia rasakan. Udah, teman-teman, kamu harus berobat lah, Luga. Kalau enggak kamu kesian, umurmu kan sudah bertambah. Kan nanti kan kamu ingin punya keluarga, supaya kamu itu bisa kembali hidup dalam keadaan normal. Ya udahlah kan. Normal gitu. Kan gue udah bilang lo itu udah nggak bisa ditolong. Apapun yang diomongin itu udah nggak bisa sembuh. Kalau lu mau Itu seperti aja yang lo banggain, mobil lo itu aja lo banggain, lo jilat-jilat bannya, ya kan. Baru villa lo yang cuma itu lo jilat-jilat. Kalau gue sorry bro, gue itu mengejar tahta di surga, bukan mobil di bumi. Walaupun di bumi pun Tuhan bilang gue masuk di daftar salah satu orang terkaya di dunia, Udin. lu tuh mau kita selamatkan loh, supaya kamu tuh bisa sehat kembali loh. Iya, kita juga ngelihat yang mau nyelamatin orangnya seperti apa. Orang mah juga manusia TikTok, ya manusia dunia maya. Kalau gue itu udah masuk tujuan, dikenal seluruh Indonesia. Di jalan-jalan aja gue banyak yang negor gue, Bang Luga, Bang pernah yang pendeta itu kan. Iya, aduh Bang, kami semangat ya Bang. Gue aja kadang-kadang lagi jalan di mall, aduh Tuhan. Lu tuh udah berat banget. Ya udahlah gue bilang manusia bebal udahlah. Jack sarang gue lo gabung di gereja gue deh, lu jangan gabung sama manusia Udin ini. Biar aman loh. Bang Luga, makanya saya bilang saya mau jadi orang kaya, saya mau bangun gereja di Papua sini. Makanya jadikan saya kaya dulu gimana? Loh Bang Luga, gerejanya udah terdaftar di ini belum? Departemen Agama belum? Kementerian Agama? Bimas Kristen udah terdaftar belum? Lu tahu nggak? Ketika gua ke Bimas Kristen, mereka bilang apa sama gua? Lu tahu nggak mereka bilang apa sama gua? Woi, teman-teman, kalian tahu nggak siapa yang datang ini sekarang? Gua kaget kan. Padahal gua kan namanya mau mendaftarkan diri waktu itu Yayasan King of King kan. Kalian tahu nggak yang datang ini siapa? Ini YouTuber kita nih, ini debater kita nih. Habis gua mau dipeluk-peluk habisan itu. Itu orang Iya, terus mau dipeluk. Terus udah keluar belum izinnya? Izinnya udah keluar belum? Aduh, itu terlalu gampang. Kalau itu gua aja di sana udah mau dipaksa-paksa gua. Ya nanti coba on cam lah, on cam coba kasih lihat itu kop surat. Kalau udah ada. Gampang itu. Ya, nanti kalau Bang Lu udah punya, nanti masuk ke koma lagi, nanti on cam tunjukin ya. Ini Gampang suratnya. Karena kalau mau gabung, kalau belum terdaftar kan repot Bang. Nggak bisa bikin akte. Akte baptisan, akte pernikahan nggak bisa Bang. Enggak, Om Jack, saya kan bilang kalau Bang Luga ini nabi, saya percaya tapi saya diimani. Karena kalau saya imani, Bang Luga udah bisa kasih saya duit, saya mau bangun gereja juga di Papua, gimana? Shalom Bang Yakub. Kalau Bang Yakub. masalah Shalom Bang Yakub. Salam. Saya Ya ini kita ada tamu kita nih Bang Luga ini ya ada tamu kita Bang Luga itu. Kan Bang Luga bilang mau cari jemaat, mau cari pengikut. Kan saya kalau ada tempat yang sudah Bang Luga, nih Dopin ini ada duit lu bangun gereja cari jemaat. Nih saya kasih tuh. gampang itu
itu masalah sepele. Orang-orang si Marmar aja minta gua ditransfer, yang penting lu gabung sama gereja gua bilang gampang itu. Sekarang kita fokus dulu, nanti gua bahas. Jadi gini ya, kalau masalah mendaftarkan ke Kementerian Agama, nah orang Kementerian Agama sudah kenal gua semuanya. Aduh, ini kan yang di YouTube itu ya. Jadi kalau masalah untuk daftar itu, gua sendiri juga sangat dipermudah untuk bikin gereja, mau bikin yayasan, karena kemarin gua tuh udah ke situ. Nah, cuma karena gue lagi banyak kerjaan, nggak gue lanjutin tuh yayasan King of King yang mau dilegalisir sama mereka. Nah, ini kan sinode. Nah, sinode Iya, ini kan bagus tuh. Saya butuh. sepakat tuh Bang Luga. Iya, karena teman gue sendiri sudah ngejanjin gue 12 triliun ke Rejiri Surabaya mau ngasih gue duit 2 triliun. Tadinya kan gue minta 2 triliun bikin debat sama Zakir Naik. Dia bilang bikin gereja juga nggak? Oh, bikin gereja juga. Gue mau bikin gereja. Tapi tadi saya dengar Bang Luga orang terkaya nomor berapa? Itu kan nubuatan Tuhan terhadap saya. Beberapa Tuhan udah kasih gue mimpi dan penglihatan berkali-kali. Dan Tuhan yang mana nih? Ya Tuhan Yesus lah, Udin. Tuhan Aduh, Yesus. Oh, ya. sekali kau dia. saya kira Tuhan yang lain. Oh ya. Jadi Tuhan Yesus bilang nanti. Iya, Nanti kapan? sebentar dulu. Nah, baru udah gitu teman gua ini kan kebetulan kan silker orang-orang terkaya di Semarang. Ini kan teman gua. Nah, udah ngejanjin gua itu pertama gua minta 2T. Nah, tapi kalau misalnya gua mau bikin gereja di bangsa-bangsa itu minimal ya dana awal 12 triliun. Gue bilang ya udah gue siapin nih. Kalau nggak salah siapa tuh dia mau turunin tuh anaknya yang punya Tempo itu loh, Pacific Tempo itu loh kan, udah disiapin 900 miliar waktu itu kan, 900 miliar atau berapa lah pertama-tama itu. Jadi dia bilang harus pakai yayasan bang, nggak bisa gue ngasih duit ke lo tanpa ada yayasan. Dia bilang oh gitu ya, namanya gue kan nggak ngerti banget ya, namanya gue kan baru awam bikin yayasan. Nah ini yayasan gue udah mau gue bikin nih. Nanti kalau misalnya sudah akta notaris. Halo, selamat malam, shalom Bang Iya. Alfa. Jadi kalau ada orang-orang sok-sok kaya sama gue tuh biasa aja, karena omongan gue juga semua itu sama konglomerat semua. Minimal tuh daftar 10 orang terkaya di Indonesia lah. Aku ada pertanyaan dulu sama Kalau Bang. cuma modal Ferrari 1-2 biji mah itu sekretaris gua aja itu punya Lamborghini Nah, Bang Yakub mau nanya nih, Bang Luga, Bang Yakub nih. Bang Yakub mau nanya nih. Silakan. Ayo Bang. Jadi, kalau permintaan yang sebenarnya itu 2 TT apa 2 M? 12 triliun. 12 triliun, bukan 2 TT ya. 2T itu maksudnya kan dana awal. Tadi gua mau debat sama Zakir Naik di GBK. 2 TT. Iya makanya gue mau pastiin dulu ini Om Jay. Aku Yakub ini ngawur aja. Berat ini. Jadi Nah iya, dan calon istri gue juga kan anak konglomerat juga. Ini yang gue mau dua TT. Boleh tahu siapa tuh Bang? Anak konglomerat yang mana nih? Ya, Siapa tuh? nantilah gue kasih tahu. Jadi artinya dari situ kan sudah ada jembatannya. Bocoran kita. Harusnya dari kita situ dapat kan- bocoran ya Bang. Begini Bang kan, Luga. artinya kan Bang itu Luga, kan kebetulan. sudah ada tanda-tanda Ini gue ada masuk di daftar orang terkaya. Gimana? Bang Luga, kebetulan ini ada tanah cuman 3M. Makan obat Bangun langsung. bagus nih, sudah ada bangunannya gimana? Jadi enggak? Boleh. Juga enggak? Si Cak Lontong ini kan baru punya, mentang-mentang dia punya 2 Ferrari, terus dia udah merasa Makan segala-galanya. obat. Belum, Udin, lu kerja lagi Bang dulu. Luga, kita fokus dulu pada pelayanan. Ayo sudah. Minta Saya juga enggak? bisa kasih 3M. Udah ada bangunan. Kita bikin gereja King of the King. Ayo. Iya, makanya gue udah bilang. Tapi nanti kalau si Jack gue ajak deh. Kalau si Cak Lontong jangan, karena dia masih apa dia? Jangan dulu dengan objek sama saya dulu. Udah ada tempat ini. Gimana? 3M aja. Oh iya nanti kan. Kau pun itu masih kecil. Minimal 10.000 seat. Kalau gabung King of King minimal bisa bangun 10.000 jemaat di situ. Jangan 3M, kekecilan itu mah. Kau pun ada aja kau. Lumayan 3M nih, satu- tanahnya kan 50 Berapa? kali 100 ini bisa 3 lantai 4 lantai tuh udah banyak juga tuh. Bisa nyampe 10.000 jemaat gak? Kalau 10.000 Bisa. jemaat gua support. Tapi kalau belum 10.000 jemaat nggak, kita karena Tuhan ngomong sama gua, khotbahkan kepada pendeta-pendeta minimal membangun 10.000 sampai 20.000 seat, karena Timur Tengah dan jutaan Muslim akan bergabung kepada Tuhan Yesus gitu. Oh gitu ya. Ya di Timur Tengah gimana saya bangun di Papua? Enggak, maksudnya berarti Bang Adi Luga ini gini. Maksud saya dari sekian banyaknya umat yang akan jadi pengikut, yang mereka sembah ini nantinya siapa nih? Yesus apa Allah? Ya.
Allah Bapa sebagai orang tuanya Yesus, Yesus sendiri sebagai anak tunggal. Jadi jangan kita meniadakan orang tuanya Yesus, sama seperti ajaran Oneness. Berarti Yesus ini orang tua ya? Punya orang tuanya adalah Allah Bapa dan Roh Kudus. Berarti Bapak juga punya orang tua lagi dong? Enggak, kalau Bapak udah mentok, dia yang maha tinggi, dia udah mentok itu. Jadi Berarti nggak ada cicit ya Bang Luga? nggak ada dong. Lagian nggak ada dalilnya, lo halang aja lo. Ini Iya, bagus nih gitu. Bang Luga. Kalau Iya, di bagus Papua lah. ya taruhlah 5.000 seat bisa nggak? Dan naik Jangan, Tuhan bilang gue 10.000 seat, jadi harus 10.000 seat minimal segitu. minimal. Tapi kalau 5 atau 6 tempat kan bisa toh? 5 atau 6 tempat kan bisa toh? Apa? Ya, Kalau bisa aja 2 sih. hektar, 2 hektar Bisa aja. tanah dibangunin 3 lantai kan dapat itu. Ya bisa aja. Tapi yang, Nah, yang kapan Tuhan dicari? sampaikan ke gua, tapi yang Tuhan ngomong ke gua itu minimal tuh 10.000 seat. Ya, tapi mungkin wah, ada yang nggak mampu ya itu urusan masing-masing lah kan. Bang Luga, cabang yang di Sulawesi ada nggak? Sulawesi Ini ada. mau buka cabang bro, makanya Bang Luga yang cari partner. yang pegang Bu Friska, karena gini loh, kita ini kan di Indonesia ini kan baru sekitar 25 juta ya, atau 30 juta lah orang Kristen ya. Oh, banyak 30 ya? juta. Nah, berarti kan sisanya kan 270 juta, berarti masih ada 240 juta. Nah, 240 juta ini kalau nanti mereka masuk Kristen, siapa yang bisa nampung? Makanya kita harus bangun gereja raksasa. Gua aja disuruh Tuhan itu kapasitas tuh di atas 1 juta seat di Sumatera Utara sama di Kalimantan. Itu tanah 1 berapa juta kali seat. berapa Bang? Oh, itu ribuan hektar. Tanah keluarga gua itu, tanah keluarga kan kakek gua kan tuan tanah di daerah Pangaribuan sana. Jadi adik keluarga besar kakek gua tuh pemilik lahan ribuan hektar yang disewa sama orang Cina untuk perkebunan kebun jeruk. Nah, nanti itu mau gua ambil alih untuk semua jadi bangun King of King Hall, gereja salah satu gereja terbesar di situ nanti. Luar biasa. Iya, gua ini bapak gua militer, kakek gua tuh tuan tanah, jangan lo anggap remeh gua, gimana sih lu? Kecuali gua orang miskin gitu, bukan, kakek gua tuh tuan tanah. Kalau di daerah Pangaribuan sana, ya itu kakek gua lah di situ yang pemilik keluarga kakek gua yang memiliki tanah ribuan. Berarti gereja pusatnya nanti di mana? Gereja pusatnya. Sumatera Utara. Oke lah kalau gitu Papua ya sedikit-sedikit lah. Ada Ya, sini ya. 4 hektar gimana? Danain dong. Iya, makanya lu baik-baik dulu sama gua, lu jangan ngejek-ngejek gua. Kalau lu ngejek Bukan ngejek. Saya dari tadi ini tunggu Bang. Iya, Saya iya, tunggu gampang. cairnya kapan? Ya udah, lu tunggu aja dulu di situ. Ini kan kita lagi proses Waduh, aktivitas nanti. menunggu ini yang susah, saya orangnya Ya nggak bisa udah. nunggu lama Bang. Ya udah. Bang, kita bicara tentang gereja pusatnya itu sebesar apa itu Bang? Bisa nampung jutaan orang? Ya, jadi waktu itu ada teman saya tuh dapat penglihatan ya, namanya Pak Nenggolan. Saya rindu membangun ruang pemasmuran, ruang pujian dan penyembahan yang besar, dibilang. Terus gue bilang, kapasitasnya berapa nih? Gue bilang kan. Karena kalau menurut penglihatan yang kami dapat, itu yang ada tuh di atas 3 juta orang gitu. Dia bilang sama, seperti Rehat Bonke punya KKR di Afrika. Oh, berarti sama. Nah, ketika kami berdoa, Tuhan Yesus itu menampakkan diri. Tuhan bilang ini yang tepat gitu. Jadi gini, kalau misalnya ada yang mentertawakan visi misi kita ini, biarin aja mereka tertawa, karena mereka itu Benar Bang. tidak mungkin ke sorga, tidak mungkin ke sorga, karena tidak semua orang bisa ke sorga. Cuma Orang masalahnya yang- tadi Bang Bentar, Duga bentar. bilang saya nggak bisa kaya, gimana saya mau bangun 4 hektar ini jadi gedung gereja, bisa 4 Iya. lapangan bola nih. makanya kan gue bilang, ketika lo melawan para nabi, lo nggak akan mungkin bisa kaya. Waktu itu seorang pendoa syafaat bernubuat sama gua, dia bilang, setiap yang menghina Luga sebagai nabi palsu, dia tidak akan berbuah. Dan gua lihat Nikana, ya kan, nggak berbuah kan, akhirnya lari ke sana, lari ke sini, udah jatuh, viewernya hancur, ya kan, sama. Banyak yang udah berjatuhan. Rudi Yohanes juga udah jadi kayak orang gila. Anak Batak juga kayak itu semua penghina gua semua tuh. Anak Batak, Rudi Yohanes, itu lu lihat semua. Mereka jadi sampah semuanya. Jadi cuma badut-badut doang. Nah kalau gua kemarin baru podcast di tempat orang Islam. Tapi Bang Luga, Iya. kok bisa seorang pendoa melihat nubuatan Nabi? Bagaimana itu? Coba jelaskan ke saya biar saya. Oke. Pendoa itu biasanya dia itu cikal bakal seorang nabi. Karena biasanya nabi itu senangnya berdoa. Nah, kalau seorang pendoa mendapatkan penglihatan, berarti dia adalah seorang nabi. Karena tidak mungkin seorang jemaat biasa mendapatkan penglihatan tentang kebangunan rohani besar, ya kan? Nah, makanya kalau ada misalnya gini, host turunkan aja Bang Luga, dijadikan mainan banget sama kita, jadi dosa. Nah, ini kan bahasa-bahasa yang memang orang-orang seperti ini itu tidak akan pernah mungkin ke surga. Karena kenapa?
dia mentertawakan hal-hal surga. Gue ini ngomong ini serius loh, bukan main-main loh. Tapi kan gue dimain-mainin. Tapi gue udah lihat orang-orang yang mainin gue itu meninggal ya. Kalau nggak meninggal bangkrut ya. Bang Kalau nggak bangkrut terhina. Bang Nabi Luga, berarti Iya. ini kebetulan saya ini punya kelebihan khusus ini. Silakan. Kira-kira kalau saya ngomong seperti itu nanti Bang Luga percaya nggak? Apa tuh? Penglihatan. Percaya nggak Bang Luga? 1 ditambah 1 ditambah 1 sama 1 sama 3. 1 tambah 1 sama 1. Iya benar itu 3 memang Sama ada 3 dengan Tuhan. Iya memang ada 3 Tuhan, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sama dengan 3. Kenapa bisa Terus? jadi angka? Pertanyaan saya buat Bang Nabi Luga. Kenapa bisa 3 jawabannya? Ya, karena memang ada 3 sosok kan, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya nggak bahas Tritunggal, Ini tentang penglihatan ini, nyata ini. Ya. Bang. Ya udah Makanya terus mau pengen tahu ini sejauh manakah memang benar-benar seorang Nabi Luga bisa membuktikan pernyataan yang sebenarnya di hadapan umat akan menjadi umatnya ya kan? Saya juga tertarik, jujur saja saya, Bang. Tertarik. Makanya saya pengen tahu datang ke Bang Luga. Bang Luga, seperti pertanyaan saya tadi, 1 ditambah 1 sama dengan berapa? 1 tambah 1 ya 2. Ditambah 1, 3. kenapa bisa jawabannya 3? Ya karena itu ilmu matematikanya seperti itu. Seperti itu Karena digabung ya kan, 1, 2 jadi 3. 1 ditambah 0 berapa? 1 tambah 0 ya 1. Tahu dari mana Bang 1 tambah 0 jadi 1? Ya, karena kan 1 kan nggak dirubah-rubah, nggak ditambahin karena 0 itu kan nggak ada. Siapa bilang nggak ada? Ya itu jawaban saya. Kalau jawabanmu beda ya silakan kau jawab itu Nah, aja. karena 0 itu juga punya nilai. Makanya ada harganya 10.000, 2.000, 3.000. Kalau nggak ada angka 0, mana ada nilai itu? Iya bisa juga, benar juga. Ya terus masalahnya apa? Intinya apa? Masalahnya gini, dari 12 tesa dia, 12 tesa tadi ya. 12 triliun ya. Nah, dari 12 TT itu sumbangan secara cuma-cuma yang bisa Abang Luga atau Bang Nabi Luga ini menerimanya, atau perlu sesuatu yang spesial untuk mendapatkan itu, atau seperti apa? Loh, saya kan Tuhan bilang kan ke saya, buku saya nilainya 7 miliar dolar as. Jadi pengertian saya, pengenalan saya tentang Tuhan itu nilainya sudah triliun. Jadi ketika orang membaca penglihatan saya nilainya triliun, ya tentu ini kan juga sebenarnya kalau dilihat dari segi peluang bisnis kan ini kan luar biasa. Ada hikmat yang nilainya 7 miliar dolar as, ini belum pernah ada di dunia. Nah makanya mereka secara bisnis mereka investasi. Kalau secara pelayanan ya mereka nggak rugi, mereka menyumbangkan hal itu karena hasil dari itu ya tentu jauh lebih besar daripada modal yang mereka keluarkan. Oke, saya bisa terima Pasti itu. 100 kali lipat. Oke, tapi begini, tujuannya visi misi Bang Nabi Luga ini kan sebagai perwarta Injil, apa pencari 12 TT ini? Loh, saya ini tugas saya lebih dari uang 12 triliun ya, karena yang Tuhan janjikan adalah saya duduk di atas tahta di surga. Ya, duduk di 24 tua-tua. Itulah harta yang kekal. Daripada lo cuma 12 triliun di bumi, mati pun lo belum tentu masuk surga, ngapain? Kita ini tujuan utama adalah hidup kekal dan mengumpulkan harta di surga. Yesus berkata, kumpulkanlah hartamu di surga, ngengat tidak akan merusaknya. Nah, kalau lo cuma punya harta di bumi, banyak sekali yang kami temukan, banyak konglomerat di bumi. Dia cuma ada di tempat yang paling hina, yaitu di Firdaus. Mereka jadi orang miskin di sana. Mereka nangis-nangis. Kenapa? Dia menyesal ketika dia di bumi, dia menjadi konglomerat, dia tidak mendukung para penginjil. Akhirnya ketika mereka mati, mereka mendapati tempat yang paling hina di sorga, yaitu hanya di taman, di Firdaus. Bukankah banyak tuh konglomerat. itu juga bagian dari surga? Gitu. Ya, tapi bagian surga yang terendah. Bagian surga yang paling miskin itu Saja di dong, dia Firdaus. masuk surga dong, artinya kan. Iya, tapi paling miskin. Nggak masalah, Itu dia yang nggak ada. penting dia masuk surga. Ya udah, kalau saya kan surganya surga tingkat tertinggi, yaitu Yerusalem Baru. Nah di Yerusalem Baru itu ada mobil mewah,
Rolls Royce, Maybach di situ ada semua di Salemba Baru. Jerusalem Baru. Oh, kira tadi Ya. Salemba tadi. Bukan, di Jerusalem Baru itu ada Rolls Royce, ada Maybach, ada mobil-mobil mewah di situ. Nah, Oh, di situ. Berarti di sana di surga di Salemba Baru itu ntar disediakan mobil mewah sama wanita-wanita cantik juga ya? bukan wanita cantik di sana, kita seperti malaikat-malaikat, tapi memang diberikan kekayaan rumah besar dan mobil mewah. Begitu. Wow, berarti nanti yang jadi orang miskinnya di sana siapa dong? Yaitu mereka konglomerat yang nggak mau nyumbang, ya, konglomerat pelit, itu mereka yang paling miskin nanti di surga. Itu pun kalau masuk surga ya. Kalau masuk neraka yang berarti iya. Jadi di surga itu ada juga orang-orang miskin, yaitu mereka yang tinggal di Firdaus. Cuma dapat juga. Wah, ini kalau sumbangnya kemana ini? Kalau kau Alfa nggak bisa kau Alfa. Kau mesti saya mau masuk surga juga. Bisa kau jadi orang miskin itu. Saya mau masuk surga, Ya kan jangan sama Bang Nabi kali Luga. saya. Ya kan Bang Nabi Luga ya. Ini si Alfa ini nggak bisa ya masuk surga ya dia. Bang Ya? Luga, saya juga Bisa mau aja. masuk kan? Nah, itu kan Bisa bisa aja. lah. Apa mau bilang Pikirnya apa? doang tadi terendahnya di titik terendahnya gitu loh. Ya Belum tentu. kalau mau tertinggi, pertama ya harus rajin memberitakan Injil, ya, harus juga Siap, Bang Luga, siap, mendanai siap. penginjilan. Dia dapat penglihatan begini. Dia melihat Samuel Syahan dan Faujang itu sujud menyembah saya. Saya berdiri di atas batu yang besar, lalu terdengarlah suara dari sorga terbuka. Dia mengatakan begini, inilah hambaku Luga Tambunan yang melayani aku dengan segala kekurangannya. Di situ ada Samuel Syahan, ada Faujang di sebelah kiri saya kanan saya. Mereka bergabung dengan saya, walaupun mereka tetap di bawah saya. Gitu. Lalu rentetannya lagi ada lagi Mikana, tapi Mikana ini udah malu-malu dia karena mungkin dia dari dulu kan dia nolak saya kan. Nah, tapi dia jauh lah, dia ngintil-ngintil. Berarti Terus di belakang saya Ini dia emang Bang Luga pernah nembak Mikana kok nolak gitu maksudnya? menolak Pernah saya sebagai nembak, nabi. Menolak saya sebagai iya, nabi. oke, oke. Ya, saya tidak pernah ada hubungan apa-apa sama dia, cuma teman aja. Jadi di situ Samuel Syahan dan Faujang itu ikut menjadi ibarat kata pendukung saya. Tapi mereka udah sampai nunduk-nunduk begitu. Host. Kalau bisa kuludai orang itu. Kasih ini. Kenapa, Cak? Ngandelin nggak bisa dapat umat. Halunya itu udah mau tidur. Di sinilah. Dengerin suaranya. Cak, nggak mau dapat bagian 12 telo, Cak. Iya, lu baru punya Ferrari, sekarang gue tanya, total duit lu ada berapa, Cak Lengkong? Jadi Total kalau duit lu ada orang yang berapa? orang gila, Enggak, total orang duit lu gila ada itu berapa, dikasih Ucok? kesempatan ngomong. Iya. Orang gila dikasih kesempatan ngomong, ngomongnya itu makin gila. Emang lu punya 12 tete? Jangan gitu lu Bang. Wah. Iya betul, dia cuma punya Ferrari, tapi yang satu-satu itu juga Ferrari second itu. Paling 1 M. Kalau cuma 1 M mah duit gue mah 4 miliar, no, rumah gue aja harganya 4 miliar walaupun gue jual. Dodong. Rumah di mana lagi Bang Luga nih? Saya kan Bekasi. ada rumah bapak, iya di kompleks Mas Naga. Itu kan rumah bapak saya, itu lagi saya urus itu. Saya urus itu 90% punya saya itu. Saya lagi ribut sama Terus Mama Tiri. 10% punya siapa kalau 90% punya? Ya, kasih ke Mama Tiri saya lah, orang dia Mama Tiri kok. Oh, per puluhan Dia udah gitu ya, ketakutan. 10%. Ya dia udah ketakutan kalau saya ke sana. Berarti lagi Nanti saya ambil sengketa aja. dong. Bang Luga gimana Bang sih di Luga. bumi aja tanah sengketa? Ya, Bang Nabi Luga. ya. Apa Berarti gimana? visi misi yang paling benar-benar bisa dipegang dari Nabi Luga ini, Bang Nabi Luga ini, coba dulu sampaikan kepada umat calon-calon umat nanti. Kan apakah ini ada 12 penonton ini? Atau ini bisa Ya. jadi 16.000 ini penontonnya? Ya kan? Jadi maksud saya begini ya, kepada Jack ya, kepada Jack, kalau misalnya Jack nggak ngelawan gua, ya udah nanti gua ajak rekrut untuk bangun King of King, bangun gereja di bangsa-bangsa. Karena gua nih bangun gereja nih di Malaysia, di Thailand, di China, di Timur Tengah. Gini bangun gereja King of King di seluruh dunia. Jadi kita memang masih butuh banyak hamba-hamba Tuhan yang memang siap terjun. Jangan hamba-hamba Tuhan yang tidak punya visi misi. Kalau gua memang mau membangun gereja di seluruh dunia, ya khususnya di Timur Tengah, di India, di China. Dan itu juga gue udah ditawarin juga sama si Erik. Tunggu keren. Luar biasa Iya. keren. Iya loh, kan gue kan sudah memenangkan Muslim. Orang kemarin aja Uniripa udah mengaku kalah loh. Secara resmi saya sudah tidak mampu Gini. lagi melawan Bang Luga. Orang Saya sudah yang kalah. ilusi
kamu harusnya kalau ilusi, kamu nggak bisa pakai logika. Kalau orang-orang Muslim sudah menjadi Kristen, nggak perlu bangun gereja lagi, masjidnya udah dijadikan gereja. Lah iya bisa juga. Kadang-kadang lu waras juga Itu kadang-kadang. ilusi, karena lu nggak bisa mikir, makanya Iya, lu bangun- bilang perlu bangun gereja. Bangun gereja Karena itu lu hidupnya maksudnya dalam imajinasi lu Begini loh, makanya begini loh. sakit lu tuh parah banget gitu loh. Kok Jadi lu parah ngomong sih? sendiri lu nggak tahu seperti itu. Ya Lu ampun. berobat begini loh. Kalau misalnya ada masjid yang memang bisa dijadikan gereja, udahlah ya turunin nggak aja lah, masalah. udah pusing orang-orang gila. Tapi kalau misalnya dia orang Buddha, ya kan, dia nggak punya masjid, dia nggak punya tempat, ya kita bangun, gitu-gitu aja lo kok marah Orang sih? Buddha punya kelenteng, kelentengnya bisa dijadikan gereja. Iya, tapi Bagaimana alangkah sih? lebih bagus lagi kalau lo misalnya lo bisa bangun tempat yang lebih layak, Udin. Aduh, patung-patungnya nggak capek lo hancuran. Makanya orang yang Banget, ilusi kenapa itu sih? ada. Makanya orang yang ilusi. Gua nggak yakin nih orang kaya nih kalau nggak duitnya duit narkoba, kalau nggak duitnya. Karena kalau orang kaya itu elegan gitu loh. Ini tiap hari mobilnya aja yang dipamerin. Bentar dulu. Orang Itu, gila Bang. ini. Sebagai nabi, nih gua kasih saran ya. Orang gila emang. Dari gua ya. Kan ngocok emang yang satu ini. harus bisa menahan diri Bang Nabi Luga. Ya kan itu harus pengakuan, harus menahan diri. Habis itu tidak terpancing dengan omongan-omongan yang menyinggung. Oh tidak, kalau Harus- ini harus terminat kalau sebagai ini nabi loh. sebentar salah, bukan gitu cara menilainya. Cara Oh, menilainya bagaimana itu yang Tuhan benar coba? Dan dengar ya Tuh- ini calon-calon pengikut Bang Nabi ini. Kalian jangan Tuhan sudah bilang, apabila garam sudah menjadi tawar, buat apa lagi selain dibuang dan diinjak orang. Ini berlaku tuh si Cak Lontong. Kalau si Jack masih bisa lah. Dia kan orangnya masih berarti saya baru tahu loh. Senget-senget Oh, Bang Nabi loh. Nah, Saya kalau baru si Cak tahu. Lontong ini, Saya baru tahu loh. Garam itu bisa jadi tawar. Itu Apa tuh? ilmunya itu bagaimana itu? Ilmu jadi garam jadi tawar itu. Aduh. nah itu ya mungkin tawarnya kebanyakan dikencingin orang ya jadi hilang lah asinnya. Waduh, kira tadi benar ya Bang Nabi ini. Ternyata cuma sekedar ini doang Iya. ya, sekedar. Padahal Ya ucapan kan dari yang seorang- ngomong kan Tuhan Yesus, yang ngomong kan Tuhan Yesus, yang ngomong kan Tuhan Yesus kan, Ya, makanya bagaimana Tuhan Yesus mengatakan itu? Bagaimana Tuhan Yesus? ya iya Yesus bilang apabila garam sudah menjadi tawar buat apa coba? Selain dibuang, habis dibuang kan diinjak-injak orang. Nah ini yang terjadi Tapi kan pada kenyataannya Cak Lontong dan teman-temannya. Garam tidak pernah jadi tawar. Oh kenapa nggak bisa? Lo cek aja dulu di Google garam bisa jadi tawar nggak coba? Gimana sih? Bang Nabi. Iyalah. Iya, Kalau berarti gua segala mah, sesuatu sebentar itu harus ya. Kalau gua, kawan-kawan ya, kalau ini gua, saran dari Bang Nabi. sebentar ya, sebentar dulu. Kalau gua dibilang halusinasi nggak bisa, karena gua punya gereja. Gua ada jemaat, iya kan? Jemaat gua tiap hari bertambah-tambah. Gua pun terkenal, nggak halusinasi. Gua punya kekuatan. Kalau gua misalnya udah emosi, bisa gua tangkap nih orang satu-satu. Bisa, nggak apa-apa susahnya sih. Iya kan? Jadi tapi karena gue kan orangnya masih berdialog secara baik-baik lah. Kalau nanti tiba saatnya gue turunkan anggaran, udah diselesaikan aja. Itu Oh, boleh lah dipindahin ke itu Nusa anggarannya Kambangan. berapa itu? Berapa tetes itu Bang Nabi Luga anggarannya? Mungkin boleh lah. 10 triliun lah. Ah, cemana kau ini Bang Cak Anggaran Lontong? Cemana kau ini Bang? mengangkat 10 buru-buru tete palsu. itu Bang. Kau punya duit segitu 10 tete. Bang Cak Lontong, kau pun ada mula nih. Enggak, dia cuma punya satu Ferrari sama villanya itu aja di syuting udah merasa diri paling kaya. Ya, Cuman tapi itu yang jauh lebih kaya wajar itu juga banyak sih, Bang banget Nabi, gitu. ya, loh. wajar ya karena pencapaian seseorang dan merasa Iya. kepuasan seseorang itu kan berbeda-beda. Sebenarnya kalau orang sudah punya Ferrari, punya harta, sebenarnya luar biasa apabila harta itu digunakan untuk misalnya membangun penginjilan, membangun gereja, ya kan? Dia rajin membantu hamba-hamba Tuhan ini. Gua aja nabi-nabi Tuhan yang udah masuk TV One, yang udah terkenal, udah debat terbuka, dia aja nggak bisa percaya. Sementara yang dipercaya model kayak si Chris Lee, yang memang manusianya nggak tahu ada di mana, mukanya kita nggak tahu iya, gitu loh. benar. Nah ngapain gitu loh? Gue tuh ngomong kayak gini bukan gue minta-minta, enggak. Yang mau nyumbang gue tuh banyak banget, ya. Mungkin Anu aja. salah satu donaturnya Bang Nabi boleh lah ya kan, bisa diatur lah, boleh coba pinjam dulu 100. Itu Pak Tahir itu mau ketemu gua yang punya Mayapada, duitnya 84 triliun itu aja udah ngomong ke Sire kapan kita ketemu untuk ngomongin mendanai penginjilannya Bang Luga.
Tapi agak sulit. Udin. Tapi sulit. Banyak. Bang Nabi. Banyak yang mau ngasih gua duit, tapi gua harus pakai yayasan dulu biar nampungnya enak. Nanti Iya, duitnya masalahnya kan, Nabi. duitnya Prabowo, duit negara juga gua minta nanti. 1.000 triliun untuk dana peninggilan. Dari Bang Luga, wajar ya. Yakub ini salah satu korban dari Kamboja kemarin juga ini. Ya, di sini ada ngomong gini, diskusi sama Donditan aja pelangak-pelongok. Donditan itu tukang edit video gua 8 jam diedit cuma jadi 5 menit. Masa video 8 jam diedit 5 menit? Apakah itu seorang pendebat? Kenapa? Donditan ini masih jauh di bawah kaki gua. Ayo, Donditan lagi bawa kok sama Bang Nabi? kurang ajar Masih kamu ngomong lo. di bawah kaki. Coba di bawah kaki apa? Berani nggak Donditan tantang gua kalau nggak gua matiin dia. Kurang ajar kau. Kandang mana itu Bang Nabi? Keren. Loh, gua aja sudah debat sama Moko Ginta 9 kali, terus gua disuruh sama Donditan itu siapa? Kurang ajar. Oh iya, Donditan lagi lu bawa lagi lu. Tapi Bang Nabi, dalam bentuk seperti ini, memang Bang Nabi ini punya kandang sendiri juga ya? Iya, makanya katanya gua nggak bisa lawan Donditan. Donditan itu dia itu tukang edit. Kalau nanti makanya gua bikin acara sendiri. Ketika gua bikin acara sendiri, dia malah kabur. Alasannya ada aja. Apa itu Kan gua udah pernah bikin alasan yang pernah dilontarkan orang tersebut kepada Bang Nabi apa itu? Kamu harus membuat surat resmi. Nah, temen lu yang undang lu kok ngapain gua harus bikin surat resmi? Emang lu siapa lu? Lu datang Surat resmi apa aja. dulu nih? Surat resmi apa dulu ini? Katanya dia harus ngundang dia, terus persyaratannya harus dipenuhi begono. Ya lu kita ini kan, gua ini kan sama Donditan ini kan sebenarnya nggak level, cuma karena gua nggak ada kerjaan lain, ya udah. Kau dengar itu, ya kalian dengar itu yang nggak level, bro. Bawa dengar Emang ya, kalau yang Bang Nabi ini sudah sampai level berapa itu? Typing, jangan asal kalau typing dengar baik-baik. Saya ngomong ya, saya sudah debat dengan Ustadz Insan Moko Ginta 9 kali debat terbuka. Pertama ya di Gedung Muhammadiyah Jakarta. Yang kedua di Sarina Convention Hall, di Gedung The Best, di Hotel Lingga Bandung. Terus udah 9 kali gue debat, terus gue suruh ngelawan Donditan gitu. Otak lo udah di mana sih? Digas, berarti Bang Nabi, berarti ini aja. sudah bisa dikatakan Bang Nabi ini sudah melalang buana ya dalam dunia. Gua itu kelas gua itu kelas gua itu cocoknya tuh debatnya sama Zakir Naik tuh di Stadion Gelora Bung Karno. Ngapain? Main Bukan bola? Debat. Kalau enggak di halaman yang bisa dihadiri 3 juta orang. Nah, boleh lah. Ini Donditan tukang sapu suruh debat sama gua lagi. Belum tahu dia Bang Nabi. Macam-macam dia Bang Nabi. Tenang Bang Nabi. Nanti kalau Bang Nabi butuh Contoh misalnya debat sama Donditan. Misalnya gini kan. Siapa Yesus bangkit dari antara orang mati? Paling si Donditan si Sempak itu paling bilang begini. Bangkit sendiri atau dibangkitkan? Paling kan senjatanya itu kan. Lalu gue tanya balik, yang bangkitin siapa? Udin Petot. Yang bangkitin siapa? Bapak yang bangkitin. Salah, tolol, yang ngebangkitin Roh Kudus, gembol. Gue gituin Donditan. Tungguin kali, kadang-kadang Bisa nggak lo berdebat ini gitu? kawan-kawannya. Kalian ini harus bisa menghargai seorang nabi. Kalian Sama jangan Ju. gitu sama juga ini. Katanya sama Juma. Udah ya Bang Luga ya, cukup. Soalnya Bang Luga itu bahasanya loh bisa bikin rungkat. Ya, nggak peringatan dari host Bang Luga ya. Lain kali nanti kalau masuk koma lagi, tolonglah bahasanya tuh. Masa Nabi begitu sih? Udah dikasih panggung juga. Jadi memang. Si Alfa mau ketawa pula. Ngapain kau tawa aku ajak main bola? Diajak main bola. Parah. Om Jack lagi pengen memang tahu gini. dosa. Sebetulnya Ya mendingan saya mute lah mic saya gitu loh. Ya ketawa-ketawa gitu ya. jadi yang hidup dalam delusi itu memang kesian Om Jack. Jadi sebetulnya dia sendiri tuh mungkin menganggap itu realitas gitu dalam dunia. Senyum aja, senyum kan. Hati yang gembira adalah obat, Bang Yakub. Gimana sih Bang Yakub ini? Firman Tuhan lu ngomong gitu loh. Dia udah nahan ketawa dari tadi. Cuman atas saran teman-teman di bawah, udahlah katanya turunkan aja lah Bang Luga, kasihan juga lo.
jangan dimain-mainin lah. Ya. Cuma memang Bang Luganya serius banget penuturannya gitu loh. Dia storytellingnya jago banget Bang Luga gitu loh. Ya, kalau jadi guru sekolah, Dia pasti jadi guru serius. sekolah minggu jago itu Bang Luga itu. Om Jack, orang yang hidup dalam delusinya, orang yang hidup dalam dunia fantasinya, iya tetap serius karena dia menganggap apa yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang benar di dalam dunia hayalannya. Wah, semua konglomerat semua udah dibawa-bawa loh. Ya, Pak Tahir lah, Michael Hartono lah, Crazy Rich Surabaya lah. Kalau itu dia sebutkan Luar aku masih biasa, aman ya. lah. Dia masa seorang kepala presiden di bawah aku dia udah nggak berani. Iya, makanya udahlah. Berat Udah ini. karena- Makin jadi ini mah. Bahasanya juga tambah parah. Gimana sih Nabi kok? Nabi bahasanya begitu. Nabi kalau bahasanya begitu, Nabi itu berarti artinya nabi, najis bibir dong. Wah, gua nggak enggak ya. Pokoknya kalau masih gitu lagi Bang Luga, saya nanti bilang najis bibir. Ngomongnya begitu sih. Nggak begitu kata Maria. Janganlah. Kita sebenarnya Ramadan tapi juga pelan-pelan sebenarnya membuat memperbaiki cara berpikir, tapi memang sudah berat. Nggak bisa seperti kata Bang Calontong tuh udah nggak bisa, udah memang dia udah apa ya, sudah ada dalam dunia yang dia ciptakan sendiri secara delusional.